Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi tentang metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses biokimia dalam tubuh yang melibatkan pemecahan, penggunaan, dan pembuangan protein untuk mendukung fungsi tubuh. Proses ini mencakup pencernaan protein dari makanan, sintesis protein baru, serta pengubahan asam amino menjadi energi atau senyawa lain. Dalam metabolisme protein, tubuh memanfaatkan asam amino untuk membangun jaringan, menghasilkan enzim dan hormon, serta membuang zat sisa seperti urea melalui ginjal. Jika protein berlebih, tubuh dapat mengubahnya menjadi energi atau disimpan sebagai lemak. Metabolisme protein sangat penting untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan fungsi tubuh yang optimal. Pembahasan metabolisme protein berlangsung dalam beberapa tahapan utama. A. Pencernaan dan absorpsi protein. Protein dari makanan harus dipecah menjadi asam amino agar dapat digunakan oleh tubuh. Di lambung, asam klorida HCl mengubah protein menjadi bentuk lebih sederhana. Enzim pepsin mulai memecah protein menjadi rantai polipeptida. Di usus halus, enzim tripsin dan komotripsin dari pankreas melanjutkan pemecahan polipeptida menjadi peptida kecil dan asam amino. Penyerapan asam amino diserap oleh sel epitel usus dan masuk ke dalam darah untuk distribusikan ke seluruh tubuh. Lanjut B. Sintesis protein anabolisme. Setelah diserap asam amino, digunakan untuk membentuk protein baru yang berperan dalam struktur tubuh, misalnya otot, kulit, dan rambut. Produksi enzim dan hormon, misalnya insulin dan hemoglobin, sistem imun, antibodi. Proses sintesis protein terjadi di ribosom melalui transkripsi informasi dari DNA dikodekan ke dalam mRNA. Translasi mRNA diterjemahkan oleh ribosom menjadi rantai polipeptida yang membentuk protein. C. Katabolisme protein, pemecahan asam amino. Jika tubuh tidak membutuhkan semua asam amino untuk sintesis protein, maka tubuh akan memecahnya melalui proses berikut. 1. Deaminasi terjadi di hati. Gugus amino NH2 dipisahkan dari asam amino menghasilkan amino NH3, dan asam keto amino yang bersifat racun segera diubah menjadi urea melalui siklus urea dan dibuang melalui urin. 2. Siklus urea atau ekskresi produksi sisa. Hati mengubah amino menjadi urea. Urea dikirim ke ginjal melalui darah dan dibuang melalui urin. 3. Konversi asam amino menjadi energi. Jika tubuh kekurangan energi, asam amino dapat dikonversi menjadi glukosa atau gluconeogenesis atau masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Jika protein berlebih, asam amino dapat dikonversi menjadi lemak dan disimpan dalam tubuh. 3. Gangguan metabolisme protein. Gangguan metabolisme protein dapat menjadi akibat kelainan genetik atau gangguan organ tertentu. 1. Fenilketonuria atau PKU. Kelainan enzim fenilalanin hidroksilase menyebabkan akumulasi vanililanin yang beracun bagi otak. 2. Alkaptonuria atau gangguan enzim homogenitas oksidase menyebabkan penumpukan asam homogenitas yang bisa merusak sendi. 3. Gagal ginjal atau gangguan ekstraksi urea menyebabkan peningkatan kadar nitrogen dalam darah. Kesimpulannya, metabolisme protein adalah proses penting dalam tubuh yang melibatkan perencanaan, penyerapan, sintesis, dan pemecahan protein untuk menghasilkan energi serta membangun dan memperbaiki jaringan. Proses ini memastikan tubuh mendapatkan asam amino yang diperlukan untuk sebagian fungsi biologis. Selain itu, hasil sampingan dari pemecahan protein seperti amino harus dikeluarkan agar tidak beracun bagi tubuh. Oleh karena itu, keseimbangan antara asupan tubuh sistensi dapat membuang
Pembuangan protein sangat penting untuk kesehatan. Sekian tugas presentasi dari kelompok 2. Lebih dan kurang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.